Sebuah malam yang penuh cahaya lampu gemerlap, Rina melangkah masuk ke dalam gedung megah yang dipenuhi para dermawan. Acara amal itu dirancang untuk mengumpulkan dana bagi anak-anak yatim piatu, tetapi bagi Rina, itu lebih dari sekadar sebuah kewajiban sosial. Dalam hatinya, dia berharap bisa menemukan sesuatu yang lebih, mungkin makna baru dalam hidupnya yang terasa monoton. Saat suasana ramai, matanya tertuju pada sosok tua di sudut ruangan. Kakek Amir, pemilik kekayaan yang melimpah dan reputasi yang mendalam. Meski usianya lebih dari 70 tahun, ia tetap tampak karismatik dengan jas hitam yang rapi dan senyuman yang menawan. Rina merasakan daya tarik yang aneh, sebuah magnet yang membuatnya ingin mendekat meski keraguan merayap dalam pikirannya. Kakek Amir, yang sedang berbincang dengan beberapa kolega, tiba-tiba menoleh dan menatap Rina dengan tajam. Seolah merasakan kedatangannya, sorot mata tajam itu membuat jantung Rina berdebar. Dalam sekejap, ruangan yang ramai seolah memudar, hanya ada mereka berdua dalam dunia kecil yang diciptakan oleh tatapan yang saling bertaut. Setelah beberapa saat, kakek Amir menghampiri Rina. "Apa yang membuatmu tertarik datang ke acara ini, Nona?" ditanyanya dengan suara dalam yang penuh wibawa. Rina, terkejut namun terpesona, menjawab dengan ragu, "Saya ingin membantu, Pak. Anak-anak membutuhkan perhatian kita." Kakek Amir tersenyum, senyuman yang menyimpan banyak makna. Dari situ, percakapan mereka mulai mengalir, mengubah ketegangan menjadi keakraban. Saat mereka berbincang, Rina merasa terpesona dengan kebijaksanaan dan pengalaman hidup kakek Amir. Ia bercerita tentang perjuangan hidupnya, tentang kehilangan dan cinta yang hilang. Rina menyadari betapa dalamnya kisah yang tersembunyi di balik setiap kerutan di wajahnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa bobot emosional yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, saat malam beranjak larut, Rina merasakan sesuatu yang lebih aneh. Ketertarikan yang tumbuh tidak hanya sekadar rasa hormat, tetapi juga sebuah dorongan yang aneh dan tak terduga. Ia tahu bahwa masyarakat mungkin menganggap hubungan ini tabu, tetapi hatinya berbisik bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang menunggu untuk ditemukan. Ketika acara berakhir, kakek Amir menawarkan untuk mengantar Rina pulang. Dalam mobilnya yang mewah, Rina duduk di samping kakek Amir, terbenam dalam perasaan campur aduk. Dalam perjalanan itu, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Pak Amir, apa yang Anda cari di hidup ini?" ditanyanya. Dan kakek Amir hanya tersenyum, meninggalkan Rina dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sebuah awal yang tak terduga, dan benih kisah mereka mulai ditanam, siap untuk tumbuh di tengah keraguan dan harapan. Setelah pernikahan, Rina mulai menjalani kehidupan barunya sebagai istri kakek Amir. Awalnya, dia merasa seperti seorang pemain dalam sandiwara, berusaha beradaptasi dengan perannya di dunia yang tidak pernah dia bayangkan. Rumah megah mereka dipenuhi dengan barang-barang mahal, tetapi keindahan fisik itu tidak bisa menutupi rasa kesepian yang kadang menyergapnya di malam hari. Hari-hari pertama berlalu dengan kebimbangan. Rina menyaksikan kakek Amir menjalani rutinitasnya, bekerja, menerima tamu, dan mengurus bisnis. Meski Rina sudah berusaha terlibat, dia merasakan jarak yang sulit dijembatani. Kakek Amir, dengan semua pengalamannya, tampak terlalu sibuk mengurusi dunia luar untuk memperhatikan kebutuhan emosionalnya. Rina berusaha mengisi kekosongan itu dengan menjelajahi hobi baru, tetapi tidak mudah untuk mengalihkan pikirannya dari rasa kehilangan yang tiba-tiba mengemuka. Suatu malam, saat kakek Amir pulang larut, Rina menunggu dengan secangkir teh hangat di tangan. Ketika kakek Amir masuk, dia melihat kelelahan di wajahnya. "Pak Amir, kita harus berbicara," Rina berkata, mencoba menyampaikan keinginannya untuk berbagi lebih banyak waktu bersama. Kakek Amir mengangguk, tetapi nada suaranya terdengar lelah. "Nona Rina, saya sangat menghargai perhatianmu. Namun, ada banyak hal yang harus saya urus." Rina merasa hatinya tertekan. Apakah ini yang akan dia jalani selamanya? Seiring berjalannya waktu, dia merasa semakin terasing dalam hidup yang seharusnya menjadi tempat perlindungannya. Rina mencari cara untuk berkontribusi, mulai merancang proyek amal untuk anak-anak, berharap itu akan membawa mereka lebih dekat. Namun, kakek Amir tampak kurang tertarik. "Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, Rina. Tapi ingat, dunia ini sangat kompleks," ujarnya, tanpa menyadari kekecewaan yang dirasakan Rina. Di tengah ketidakpastian, Rina mulai menjalin hubungan dengan beberapa teman baru yang ia temui di komunitas amal. Mereka menginspirasi dan memberinya semangat baru, meski dia masih merindukan kehadiran kakek Amir. Rina berusaha menyeimbangkan antara dunia barunya dan kenangan hidupnya yang lama, tetapi dia semakin merasa terjebak. Kakek Amir sibuk dengan dunia yang berbeda,
sementara Rina berjuang mencari tempatnya sendiri. Suatu sore, Rina memutuskan untuk mengajak kakek Amir menghadiri acara amal yang dia rencanakan. Dengan harapan bisa mempererat hubungan mereka, dia merencanakan semuanya dengan cermat. Namun, saat hari acara tiba, kakek Amir tiba-tiba membatalkan kehadirannya karena urusan mendesak. Rina merasa hatinya hancur. Dalam momen itu, dia menyadari bahwa meskipun mereka terikat dalam pernikahan, ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. Di malam yang sunyi, Rina berdiri di balkon, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Dia merasakan ketidakpastian di masa depan, bertanya-tanya apakah dia akan menemukan kebahagiaan yang dia cari. Apakah cinta itu benar-benar dapat tumbuh di tengah kesibukan dan kesepian? Dia menyadari bahwa jalan di depan mungkin lebih berliku dari yang dia bayangkan. Dengan tekad yang baru, Rina memutuskan untuk berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kakek Amir. Dia ingin menemukan cara untuk menjembatani jarak di antara mereka dan membangun kehidupan yang lebih berarti. Hari-hari berlalu, dan Rina tidak bisa lepas dari pikiran tentang tawaran kakek Amir. Setiap kali dia melihat cermin, wajahnya memantulkan keraguan dan kebingungan. Kakek Amir bukan sekadar seorang pria tua dengan kekayaan. Dia adalah seseorang dengan pengalaman hidup yang kaya, yang bisa memberikan pandangan baru tentang cinta dan kehidupan. Namun, bisakah dia menerima kenyataan itu? Dalam kesunyian malam, Rina mendapati dirinya duduk di tepi tempat tidur, menggenggam ponselnya yang seolah menjadi penghubung antara dua dunia. Dunia yang aman dan dunia yang tidak terduga. Dia mengingat kembali semua kenangan indahnya bersama teman-teman, keluarga, dan cinta sejatinya yang telah pergi. Jika dia menerima tawaran ini, akankah dia kehilangan bagian dari dirinya sendiri? Pertanyaan ini mengganggu pikirannya, memaksa dia untuk berpikir lebih dalam. Akhirnya, Rina memutuskan untuk berbicara dengan sahabatnya, Maya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat di mana Rina merasa nyaman berbagi isi hatinya. Dengan suara bergetar, dia menceritakan semua yang terjadi, dari pertemuan pertama hingga tawaran pernikahan yang mengejutkan itu. Maya mendengarkan dengan seksama, menilai setiap kata yang terucap. Rina, ini keputusan besar. Tapi kamu harus ingat, ini adalah hidupmu. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya, membuka ruang bagi Rina untuk berpikir lebih jauh. Rina terdiam, merenung. Aku tidak tahu, Maya. Di satu sisi, ini kesempatan untuk hidup lebih baik. Tapi di sisi lain, aku takut akan apa yang akan datang. Bagaimana jika aku tidak bisa mencintainya? Atau jika dia hanya memanfaatkan aku? Rina merasakan beban berat di hatinya. Maya menatapnya penuh empati. Cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang, kita harus menciptakan cinta itu sendiri. Setelah perbincangan panjang dengan Maya, Rina merasa sedikit lebih tenang. Dia mulai memahami bahwa cinta bisa tumbuh dari rasa saling menghargai dan memahami. Namun, keputusan untuk menikahi kakek Amir tetap menakutkan. Apakah dia siap menghadapinya? Dalam kepalanya, bayangan kakek Amir yang penuh kebijaksanaan dan kebaikan berkelindan dengan ketakutan akan penilaian masyarakat. Akhirnya, Rina memutuskan untuk menemui kakek Amir lagi. Dia tahu, untuk membuat keputusan yang tepat, dia perlu mendengarkan hatinya dan berbicara dengan jujur. Dengan langkah mantap, dia berangkat ke kafe tempat mereka sebelumnya bertemu, siap untuk mengungkapkan semua yang dia rasakan. Ketika dia memasuki kafe, jantungnya berdebar, dan harapan serta keraguan bercampur aduk dalam diri. Saat kakek Amir melihatnya, senyumnya kembali memancar, namun Rina bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Rina, terima kasih telah datang. Saya sudah menunggu. Rina mengangguk, berusaha menenangkan diri. Pak Amir, saya ingin berbicara tentang tawaran Anda, katanya tegas. Dia tahu, saat ini, keputusan yang akan diambilnya akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Dengan tekad baru, Rina berusaha mendekati kakek Amir. Dia mulai merencanakan aktivitas bersama, berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu dan memahami satu sama lain. Suatu malam, dia mengundang kakek Amir untuk makan malam di taman rumah mereka. Rina menghias meja dengan lilin dan bunga segar, menciptakan suasana romantis yang diharapkan bisa membuka hati kakek Amir. Namun, ketika mereka duduk, Rina merasakan ketegangan yang sama seperti sebelumnya. Kakek Amir tampak teralihkan, pikirannya seolah berada jauh di sana. Rina memutuskan untuk berbicara tentang masa lalu, berharap bisa menggali lebih dalam tentang hidup kakek Amir. Pak Amir, apakah Anda ingin menceritakan tentang kehidupan Anda sebelum kita bertemu? Tanyanya dengan lembut.
Namun, kakek Amir hanya tersenyum samar, matanya menyiratkan kerinduan yang dalam. Masa lalu adalah masa lalu, Rina. Yang penting adalah sekarang, jawabnya, menghindari topik itu. Malam itu berakhir dengan rasa hampa. Rina merasa semakin frustrasi. Kenapa kakek Amir gak membuka diri? Dia tahu bahwa di balik wajah tenang itu ada kisah yang belum terungkap. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kakek Amir tanpa sepengetahuannya. Dia mengunjungi beberapa kenalan kakek Amir, berharap menemukan petunjuk tentang masa lalu pria itu. Setelah beberapa hari menyelidiki, Rina menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Kakek Amir pernah menikah sebelumnya, dan istrinya meninggal dalam kecelakaan tragis. Mereka memiliki seorang putra yang jauh dari kakek Amir, memilih untuk menjauh dari kehidupan sang ayah setelah tragedi tersebut. Rina merasa terpukul. Ini menjelaskan banyak hal, mengapa kakek Amir tampak terasing dan mengapa dia enggan berbagi. Rina merasa terikat dengan kesedihan yang dibawa kakek Amir, tetapi hatinya berjuang dengan rasa sakit yang harus dia hadapi. Dengan perasaan campur aduk, Rina kembali ke rumah. Dia tahu dia harus berbicara dengan kakek Amir tentang apa yang dia ketahui. Dia ingin membuka jalan untuk saling memahami, tetapi rasa takut akan reaksi kakek Amir menghantuinya. Dalam benaknya, Rina berusaha membayangkan bagaimana perasaannya jika dia mengungkapkan kebenaran ini. Akankah dia membuat kakek Amir merasa terancam, atau justru memberinya kesempatan untuk berbagi? Akhirnya, di malam yang tenang, Rina memberanikan diri untuk mengajak kakek Amir berbicara. Pak Amir, saya menemukan sesuatu tentang masa lalu Anda. Saya rasa kita perlu membicarakannya, katanya dengan suara yang bergetar. Kakek Amir terlihat terkejut, namun tidak menghindar. Apa yang kamu ketahui, Rina? Tanyanya dengan nada serius. Rina mengambil napas dalam-dalam dan mulai menjelaskan, merasakan ketegangan di antara mereka. Saat dia berbicara, Rina merasakan dinding yang selama ini membatasi mereka mulai retak. Dia melihat mata kakek Amir mulai berkaca-kaca. Disitulah, dalam keheningan yang menyentuh, dia menyadari bahwa berbicara tentang masa lalu mungkin menjadi jembatan menuju hubungan yang lebih dalam. Saya ingin kamu tahu, Pak Amir, bahwa saya tidak akan pergi. Saya di sini untuk mendengarkan dan mendukungmu, katanya, berharap kata-katanya bisa meredakan beban yang selama ini dipikul kakek Amir. Saat itulah, mereka berdua mulai merangkai kembali ikatan yang hilang, menyiapkan diri untuk menghadapi masa lalu yang kelam. Kakek Amir. Dia mulai merencanakan aktivitas bersama, berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu dan memahami satu sama lain. Suatu malam, dia mengundang kakek Amir untuk makan malam di taman rumah mereka. Rina menghias meja dengan lilin dan bunga segar, menciptakan suasana romantis yang diharapkan bisa membuka hati kakek Amir. Namun, ketika mereka duduk, Rina merasakan ketegangan yang sama seperti sebelumnya. Kakek Amir tampak teralihkan, pikirannya seolah berada jauh di sana. Rina memutuskan untuk berbicara tentang masa lalu, berharap bisa menggali lebih dalam tentang hidup kakek Amir. Pak Amir, apakah Anda ingin menceritakan tentang kehidupan Anda sebelum kita bertemu? Tanyanya dengan lembut. Namun, kakek Amir hanya tersenyum samar, matanya menyiratkan kerinduan yang dalam. Masa lalu adalah masa lalu, Rina. Yang penting adalah sekarang, jawabnya, menghindari topik itu. Malam itu berakhir dengan rasa hampa. Rina merasa semakin frustrasi. Kenapa kakek Amir gak membuka diri? Dia tahu bahwa di balik wajah tenang itu ada kisah yang belum terungkap. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kakek Amir tanpa sepengetahuannya. Dia mengunjungi beberapa kenalan kakek Amir, berharap menemukan petunjuk tentang masa lalu pria itu. Setelah beberapa hari menyelidiki, Rina menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Kakek Amir pernah menikah sebelumnya, dan istrinya meninggal dalam kecelakaan tragis. Mereka memiliki seorang putra yang jauh dari kakek Amir, memilih untuk menjauh dari kehidupan sang ayah setelah tragedi tersebut. Rina merasa terpukul. Ini menjelaskan banyak hal, mengapa kakek Amir tampak terasing dan mengapa dia enggan berbagi. Rina merasa terikat dengan kesedihan yang dibawa kakek Amir, tetapi hatinya berjuang dengan rasa sakit yang harus dia hadapi. Dengan perasaan campur aduk, Rina kembali ke rumah. Dia tahu dia harus berbicara dengan kakek Amir tentang apa yang dia ketahui. Dia ingin membuka jalan untuk saling memahami, tetapi rasa takut akan reaksi kakek Amir menghantuinya. Dalam benaknya, Rina berusaha membayangkan bagaimana perasaannya jika dia mengungkapkan kebenaran ini. Akankah dia membuat kakek Amir merasa terancam, atau justru memberinya kesempatan untuk berbagi? Akhirnya, di malam yang tenang,
Rina memberanikan diri untuk mengajak kakek Amir berbicara. "Pak Amir, saya menemukan sesuatu tentang masa lalu Anda. Saya rasa kita perlu membicarakannya," katanya dengan suara yang bergetar. Kakek Amir terlihat terkejut, namun tidak menghindar. "Apa yang kamu ketahui, Rina?" tanyanya dengan nada serius. Rina mengambil napas dalam-dalam dan mulai menjelaskan, merasakan ketegangan di antara mereka. Saat dia berbicara, Rina merasakan dinding yang selama ini membatasi mereka mulai retak. Dia melihat mata kakek Amir mulai berkaca-kaca. Disitulah, dalam keheningan yang menyentuh, dia menyadari bahwa berbicara tentang masa lalu mungkin menjadi jembatan menuju hubungan yang lebih dalam. "Saya ingin kamu tahu, Pak Amir, bahwa saya tidak akan pergi. Saya di sini untuk mendengarkan dan mendukungmu," katanya, berharap kata-katanya bisa meredakan beban yang selama ini dipikul kakek Amir. Saat itulah, mereka berdua mulai merangkai kembali ikatan yang hilang, menyiapkan diri untuk menghadapi masa lalu yang kelam. Setelah percakapan yang emosional itu, Rina merasakan harapan baru dalam hubungan mereka. Namun, harapan itu segera ternoda oleh ketegangan yang muncul dalam keseharian. Kakek Amir, meskipun telah membuka diri, tampaknya masih menyimpan beban emosional yang berat. Dia sering tampak terbenam dalam pikirannya sendiri, dan Rina merasa semakin frustrasi dengan sikapnya yang terkadang dingin. Suatu sore, saat Rina menyiapkan makan malam, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Pak Amir, mengapa Anda masih tampak begitu jauh? Apakah Anda merasa tidak nyaman dengan semua ini?" Kakek Amir menatapnya dengan ekspresi campur aduk, seolah terperangkap dalam jiwanya sendiri. "Rina, kadang-kadang ingatan tentang masa lalu datang kembali. Saya tidak ingin kamu terjebak dalam kesedihan itu," jawabnya dengan suara rendah, tetapi nada tersebut mengandung ketegangan yang jelas. "Namun, saya juga butuh kamu di sini. Kita seharusnya saling mendukung, bukan?" Rina menegaskan, merasa emosi di dalam dirinya mendidih. Namun, kakek Amir hanya terdiam, dan suasana semakin tegang. Rina merasa dikhianati oleh ketidakmauan kakek Amir untuk benar-benar membuka hatinya. Mereka terjebak dalam diam yang menyakitkan, membiarkan jarak di antara mereka semakin lebar. Beberapa hari berlalu, dan suasana semakin buruk. Rina berusaha menjaga jarak, sementara kakek Amir semakin tenggelam dalam kesibukannya. Tanpa sadar, Rina mulai merasa kesepian, terkurung dalam dinding rumah yang seharusnya menjadi tempat aman. Pada suatu malam, saat kakek Amir kembali dari urusan bisnis, Rina tidak bisa menahan emosinya lagi. "Kenapa kamu tidak pernah di sini untuk saya?" tanyanya dengan suara bergetar, mata mulai berkaca-kaca. Kakek Amir terlihat terkejut dengan pertanyaan itu. "Rina, aku tidak ingin kamu merasakan beban yang aku bawa." "Ini bukan tentangmu," jawabnya, suaranya mulai meninggi. Rina merasa seolah-olah semua harapannya hancur. "Tapi ini adalah tentang kita. Saya tidak ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu Anda. Kita harus berjuang bersama, bukan melawan satu sama lain," teriaknya, merasa semua rasa frustrasi itu meledak dalam satu momen. Ketegangan di udara semakin terasa, dan mereka berdua terdiam dalam kemarahan yang membara. Rina menyadari bahwa selama ini, mereka berusaha untuk saling memahami, tetapi justru terjebak dalam kebisuan. Di dalam hatinya, dia merasa sakit. Apakah semua ini akan berakhir seperti ini? Di saat itu, dia menoleh dan pergi ke kamar, meninggalkan kakek Amir terdiam di ruang tamu, merasa kehilangan. Namun, saat Rina terbaring di tempat tidurnya, pikirannya dipenuhi dengan keraguan. Apakah semua usaha yang dia lakukan sia-sia? Dia ingin kakek Amir untuk berjuang bersamanya, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa memaksakan perasaan itu. Dalam kesunyian malam, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Jika mereka ingin membangun hubungan yang kuat, mereka harus berani menghadapi ketegangan ini bersama, bahkan jika itu berarti harus membuka luka lama yang selama ini terpendam. Tapi di dalam hatinya, keraguan dan rasa sakit masih mengganjal. Kakek Amir terlihat lebih tenang, tetapi ketegangan di antara mereka masih terasa. Rina tahu bahwa untuk mengubah keadaan ini, dia harus mengambil langkah berani. Dia memutuskan untuk menyiapkan kejutan kecil, sebuah perjalanan singkat ke tempat yang mereka berdua cintai, sebuah danau indah yang pernah mereka kunjungi bersama. Setelah menyiapkan segalanya, Rina mengajak kakek Amir untuk ikut serta. "Pak Amir, saya ingin kita pergi ke danau hari ini. Saya rasa kita perlu waktu untuk berbicara dan melepaskan semua beban ini," ujarnya, menatap mata kakek Amir dengan penuh harapan. Kakek Amir terdiam sejenak, tetapi akhirnya mengangguk, menyetujui ide itu. Rina merasa sedikit lega,
meski masih ada rasa was-was tentang apa yang akan terjadi di sana. Setibanya di danau, suasana damai menyelimuti mereka. Air berkilauan di bawah sinar matahari, dan angin sepoi-sepoi membawa aroma segar dari pepohonan. Rina berusaha memecahkan kebekuan dengan mengajak kakek Amir berjalan di tepi danau. Dalam keheningan, mereka mulai berbagi cerita, dan Rina merasakan sedikit kehangatan dalam percakapan mereka. Namun, saat Rina mencoba membuka topik tentang masa lalu kakek Amir, dia merasakan dinding yang sama kembali terbangun. "Rina, aku sudah bilang, masa lalu adalah masa lalu. Saya ingin kita fokus pada masa depan," kakek Amir berkata, suara tegasnya kembali menguat. Rina merasakan kepedihan yang mendalam. "Tapi kita tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi, Pak Amir. Saya ingin mengerti Anda lebih dalam, dan itu termasuk memahami kesedihan Anda," ujarnya dengan penuh keyakinan. Dia tahu bahwa untuk maju, mereka harus menghadapi apa yang menghalangi mereka. Kakek Amir menatap Rina dengan ekspresi campur aduk. Akhirnya, setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang. "Kamu benar, Rina. Mungkin aku sudah terlalu lama bersembunyi dari kenyataan. Aku hanya tidak ingin kamu merasakan kesakitan yang aku alami," dia mulai mengungkapkan, suara penuh kerentanan. Rina merasa harapan tumbuh dalam hatinya saat dia mendengar kata-kata itu. Mereka berdua perlahan-lahan mulai membuka diri satu sama lain, berbagi luka dan rasa takut yang selama ini terpendam. Saat malam tiba, mereka duduk di tepi danau, melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Kakek Amir mulai bercerita tentang istrinya yang telah tiada, tentang bagaimana kehilangan itu menghancurkan hatinya dan bagaimana dia berjuang untuk bertahan. Rina mendengarkan dengan saksama, merasakan rasa sakit yang dia bawa. "Saya ingin kamu tahu, Pak Amir, bahwa kamu tidak sendirian. Saya di sini untuk mendukungmu, tidak peduli seberapa sulitnya," ujarnya, berusaha memberikan penguatan. Percakapan malam itu mengubah dinamika hubungan mereka. Kakek Amir mulai merasakan beban yang lebih ringan saat Rina membuka ruang untuk berbagi. Rina juga merasa lebih dekat dengan kakek Amir, merasakan kehangatan dan kedalaman cinta yang tumbuh dalam kejujuran mereka. Ketika mereka beranjak pulang, Rina tahu bahwa meskipun jalan ke depan mungkin masih berliku, mereka telah membuat kemajuan yang berarti. Mereka berdua berkomitmen untuk tidak hanya saling mendengarkan, tetapi juga saling menguatkan, siap menghadapi masa lalu dan masa depan bersama. Kembali ke rumah, Rina merasakan semangat baru. Momen berbagi di danau memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk hubungan mereka. Namun, dia tahu bahwa proses ini belum sepenuhnya selesai. Kakek Amir masih menyimpan banyak rasa sakit, dan Rina bertekad untuk membantu mengatasi beban tersebut. Dia ingin memastikan bahwa hubungan mereka tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh lebih kuat. Hari-hari setelah perjalanan itu menjadi lebih cerah. Rina mulai mengatur berbagai kegiatan bersama kakek Amir, termasuk menghadiri acara sosial dan bertemu dengan orang-orang baru. Dia ingin menunjukkan kepada kakek Amir bahwa hidup masih memiliki banyak hal indah yang bisa dinikmati. Namun, di balik semua usaha itu, Rina tetap waspada terhadap ketegangan yang mungkin muncul lagi. Suatu malam, mereka diundang ke acara gala yang diadakan oleh salah satu rekan bisnis kakek Amir. Rina mengharapkan ini bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan kepada kakek Amir betapa pentingnya keterlibatan sosial. Saat mereka tiba di tempat tersebut, Rina merasa senang melihat kakek Amir berinteraksi dengan orang-orang lain, tertawa dan bercerita. Namun, saat percakapan menyentuh topik tentang keluarga, Rina merasakan perubahan pada ekspresi kakek Amir. Dia melihat kakek Amir mulai kehilangan semangatnya, matanya menjadi sendu saat mengenang istrinya. Rina berusaha mengalihkan pembicaraan, tetapi kakek Amir tampak terjebak dalam kenangan. Mereka semua memiliki keluarga yang utuh, jika tanya pelan, suaranya dipenuhi rasa kesedihan. Rina merasakan hatinya mencelup dalam rasa iba. Dia ingin menghibur, tetapi tidak ingin menyakiti perasaannya dengan menyinggung topik yang sensitif. Setelah acara selesai, Rina mengajak kakek Amir untuk berjalan-jalan sejenak. "Pak Amir, saya tahu acara tadi mungkin mengingatkan Anda pada masa lalu. Tapi saya ingin Anda tahu, saya ada di sini untuk mendukung Anda. Kita bisa menciptakan kenangan baru bersama," katanya lembut. Kakek Amir menatapnya dengan campuran rasa terima kasih dan kesedihan. "Rina, kadang-kadang saya merasa tidak pantas untuk bahagia lagi," ucapnya, suaranya bergetar. Rina meraih tangan kakek Amir, mencoba menyalurkan kekuatan dan dukungannya. "Anda berhak untuk bahagia. Kehidupan tidak berhenti, dan Anda tidak perlu menghadapinya sendirian. Kita bisa membangun masa depan yang baru," ujarnya dengan penuh keyakinan. Dalam momen itu,
Rina merasa ada ikatan yang semakin kuat di antara mereka, seperti ada cahaya yang menerangi kegelapan yang pernah menyelimuti kakek Amir. Seiring berjalannya waktu, kakek Amir mulai lebih terbuka. Dia mulai berbagi lebih banyak tentang impian dan harapannya. Rina mendengarkan dengan saksama, memberikan dorongan dan dukungan. Mereka berdua mulai merencanakan masa depan, berbicara tentang perjalanan yang ingin mereka lakukan dan pengalaman baru yang ingin mereka ciptakan bersama. Rina merasakan kebahagiaan yang tulus, sementara kakek Amir mulai kembali hidup dengan semangat yang baru. Namun, saat hubungan mereka semakin mendalam, Rina menyadari bahwa ada tantangan yang harus dihadapi. Kakek Amir masih menyimpan rasa takut kehilangan dan keraguan tentang masa depan. Rina bertekad untuk membantu kakek Amir mengatasi ketakutan itu. Dia tahu bahwa cinta yang sejati tidak hanya tentang berbagi kebahagiaan, tetapi juga saling mendukung dalam melewati masa sulit. Mereka harus siap menghadapi apapun yang datang, bersama-sama. Seiring hubungan mereka berkembang, Rina merasakan semakin dalamnya ikatan antara dirinya dan kakek Amir. Namun, tantangan yang lebih besar datang ketika kakek Amir menerima kabar mengejutkan, putranya yang terasing ingin bertemu. Kakek Amir merasa gelisah, berperang dengan rasa cemas dan harapan. Rina merasakan tekanan itu, ingin memberikan dukungan, tetapi tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk membantu. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kakek Amir berusaha menjaga wajah tenang, tetapi Rina bisa merasakan kegugupan yang mengalir dalam dirinya. Mereka pergi ke restoran yang telah dipilih untuk pertemuan tersebut, dan Rina berusaha menciptakan suasana yang santai. Namun, saat putranya, Dito, muncul, kakek Amir tampak kaku. Rina mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang dan tidak mengalihkan perhatian dari momen penting ini. Dito menyapa dengan ragu, dan kakek Amir membalas dengan suara rendah. Rina melihat ada ketegangan di antara mereka. Pembicaraan dimulai dengan canggung, dengan Dito mengungkapkan perasaannya tentang masa lalu yang menyakitkan. Kakek Amir berusaha menjelaskan keputusan yang diambilnya, tetapi semakin banyak yang mereka bicarakan, semakin dalam luka yang terbuka. Rina merasa terjebak di tengah, tidak tahu bagaimana menengahi ketegangan yang berkembang. Setelah beberapa menit, pertemuan berubah menjadi perdebatan. Dito meluapkan rasa sakit dan kemarahan yang terpendam, sementara kakek Amir mempertahankan sikap defensif. Rina berusaha untuk menyelipkan kata-kata pengertian di antara mereka, tetapi suara mereka semakin meninggi. Saat Dito mengungkit kenangan pahit, kakek Amir tampak berjuang untuk menahan emosinya. Rina merasa hatinya hancur melihat dua orang yang dicintainya berjuang satu sama lain. Ketika situasi semakin tidak terkendali,